rahimani wa rahimakunallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita pada pagi hari ini ya, kok malam karena mendung apa ya, pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk sama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, imam kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum, melanjutkan tafsir surat Nuh. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai ayat wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan di langit itu ada bulan, ada matahari. Bulan sebagai pelita di malam hari dan matahari sebagai pelita yang menyinari dan memberikan kehangatan di siang hari. Dua-duanya pelita, memberi cahaya. Namun Allah bedakan dengan dua kalimat. Yang satu nuran, yang satu siraja. Kenapa disebut nur? Dikatakan cahayanya tidak memiliki panas. Sedangkan siraj merupakan cahaya yang membawa panas. Ini merupakan dari keindahan bahasa Al-Quran. Setiap kata ada maknanya dan ditempatkan di tempat yang pas. Sehingga keindahan seperti ini tidak akan kita dapati di kitab suci lainnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan sebagai satelit alaminya bumi. Ya. Kita tanggalan Islam kita kan pakai hitungan bulan ya. Hijriyah bulan. Jadi kalau enggak 29 hari Bu, berarti 30 hari. Dan dengan kalender Hijriyah ini, kalau misalnya kelahiran tahun sekian pakai Masehi, coba cek kalau pakai Hijriyah, kadang hasilnya lebih tua. Iya. Coba dicek. Sekarang tahun 1447 Hijriyah. Artinya 1447 tahun yang lalu setelah Nabi Muhammad hijrah. Berarti sudah 1447 tahun itu usia hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena tanggalan kita dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Masuk ke ayat yang berikutnya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkanmu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Emang kita bukan pohon, ikhwatil iman, namun di sini sebuah ibarat dari Allah. Pertama, Adam alaihissalam, bapak moyang kita terbuat dari saripati tanah, ya. Dan Allah ciptakan Adam dengan sempurna. Adam berdampingan dengan Hawa, melahirkan keturunan-keturunan. Sampai ke Nabi Nuh, sudah berapa ribu manusia yang hidup, bahkan mungkin puluhan ribu. Namun di zaman Nabi Nuh yang kemarin kita bahas adalah mulai itu adanya kesyirikan. Mereka mulai berani menyembah selain Allah. Maka diutuslah Nuh sebagai Rasul pertama, memberi peringatan, mengajak mereka supaya kembali ke ajaran Tauhid.
Tapi rata-rata menolak. Yang ikut Nabi Nuh hanya beberapa saja. Ada yang bilang 80 orang. Itulah yang masuk ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sisanya Allah tenggelamkan semuanya tanpa sisa. Maka jadilah Nabi Nuh Abul Bashar Ats-Tsani, bapak moyang kedua manusia. Karena 3 putranya Nabi Nuh lah yang melahirkan keturunan-keturunan setelah kejadian banjir bandang ini. Disebut menumbuhkan kamu dari tanah karena juga kita sebagai manusia ujung-ujungnya kan mengonsumsi sesuatu yang berasal dari tanah, ya kan? Sayuran, buah-buahan, apalah, beras, padi, itu semua kan tumbuh di atas tanah. Semuanya berasal dari tanah kita makan. Dan nanti kita juga akan kembali menjadi tanah. Kemudian Allah menegaskan summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah mengembalikan kalian ya ke dalam tanah. Di sini mengembalikan artinya adalah mematikan kita. Sehingga nantinya kita akan dikubur di dalam tanah. Di dalam tanah ini fisik kita akan hancur lebur menjadi tanah bersatu dengan bumi. Yang tersisa konon katanya hanya ujung tulang ekor kita. Itu yang tersisa. Kerangka mungkin masih bertahan setahun 2 tahun. Setelah itu hancur. Jadi kadang kita merasa sombong gitu ya. Merasa lebih baik dari orang lain. Padahal ujung-ujungnya kita akan menjadi tanah lagi. Merasa gagah, merasa cantik, merasa ini. Ya. Tapi ujung-ujungnya kita akan menjadi tanah lagi. Ini sudah rumus Allah. Dari tanah Allah ciptakan kita, Allah kembalikan kita ke tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya syariat Islam. Sesuai fitrah manusia. Makanya orang meninggal dunia itu dimakamkan, bukan dibakar atau diapakan gitu ya, atau dikasih makan ke hewan. Kan ada di beberapa peradaban di dunia ini, orang kalau sudah mati dikasihkan ke burung nasar, burung pemakan bangkai itu loh. Di Butan atau di mana saya lupa. Dan jadi tontonan wisatawan lagi. Bisa ya. Alhamdulillah kita sebagai muslim. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu syariat yang sempurna, Bu. Tidak akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Aslinya pemakaman dalam Islam itu tidak dibangun. Misal saya meninggal dibangun. Di atas makam saya udah kayak kubah. Nanti sampai cucu saya, sampai cucu-cucunya lagi masih ada di makam. Lah bayangkan orang yang dibangun seperti ini ada banyak. Apa bumi nggak sesak? Tapi yang Rasulullah ajarkan, dikubur sudah. Nggak dibangun. Dan ketika sudah sekian tahun boleh dimasukkan jasad lain. Boleh, nggak masalah. Kenapa tidak? Kuburannya raja sama rakyat sama. Gak ada bedanya. Hanya gundukan tanah dan batu. Buat petanda nih kepalanya di sini. Sudah. Makanya ada beberapa makam yang sudah mulai mengikut benar-benar kepengen ngikutin syariat ini. Ada aturannya di situ. Ketika makam sudah penuh, entah tahun berapa gitu nanti, maka makam-makam yang paling awal lama nanti akan dijadikan kuburan lagi. Tidak masalah. Apakah kita dosa sama orang tua kita atau kakek nenek kita yang meninggal dunia terus makamnya dipasrahkan? Tidak. Tidak masalah, Bapak Ibu. Apakah ziarah kubur harus di depan kuburan orang tua? Apakah ziarah kubur harus di depan makamnya? Ingin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia
harus ke makamnya? Tidak. Nah gimana kalau orang yang meninggal dunia nggak tahu di mana, hilang gitu ya? Terus mau mendoakan gimana? Nggak jadi, doanya nggak nyampe, ya enggak. Ini contoh, ajaran Islam itu ajaran yang tidak pernah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kan tadi, yu'idukum fiha, Allah kembalikan ke tanah. Artinya Allah mematikan kita dan kita dikubur dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengeluarkan kita lagi dari kuburan. Maksudnya apa? Membangkitkan kita dari alam kubur. Mengeluarkan kita. Kalau di alam kubur kan mungkin rohnya kita saja. Tapi nanti ketika hari kebangkitan, roh dan jasad kita dibangkitkan. Kalau alam kubur itu rohnya saja. Jasadnya di liang lahat, Bu. Itu liang lahat itu bukan alam kubur, itu tempat menaruh jenazah. Tapi rohnya kita ada di alam kubur, di alam barzah. Tempatnya bisa luas, terang, bisa sempit, gelap, tergantung amal ibadah kita. Orang yang selamat di alam kubur, insya Allah selamat perjalanan yang berikutnya, Bapak Ibu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan di alam kubur. Itu adalah tujuan utama kita, Ibu. Boleh jadi kita di dunia terpeleset. Boleh jadi di dunia kita pernah salah. Tapi ketika Allah masih kasih usia kita, umur sama kita, berarti kesempatan kita besar, lebar untuk meraih ampunan, untuk mendapatkan kelancaran nanti, prosesi jalan dari kematian, alam kubur, kemudian akhirat. Makanya Utsman bin Affan itu kalau lihat kuburan nangis. Kalau disebutkan masalah kubur dia tuh takut pucet. Tapi kalau disebutkan surga neraka ya kadang bereaksi kadang enggak. Beda. Pernah ditanya kenapa? Loh, kalau kita selamat di alam kubur, nanti selanjutnya kita juga selamat, lancar. Oh di alam kubur udah enggak selamat, wah ya sudah. Nanti kadang berikutnya juga hampir sama. Makanya ikhwatil iman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dinasihati para ustadz, para kiai ya. Capeknya kita hari ini beribadah, lelahnya kita hari ini menjalankan perintah agama, itu akan langsung dinikmati saat kita tercabut nyawa kita. Saat dicabut sakit sekali. Maka beruntunglah yang bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir nafasnya. Setelah itu, malam pertama ruh kita dicabut itu, kita sudah bisa menikmati hasil ibadah kita. Kita langsung menikmati. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, di malam pertama sudah menikmati perihnya azab. Udah gak pakai nunda. Tunggu dulu ya sebentar. Malaikatnya istirahat dulu. Cuti lihat tanggal merah. Ya kita cuti Bu tanggal merah ya Bu. Yang masih ada merahnya. Mungkin ibu-ibu udah hitam semua ya. Atau merah semuanya ya. Merah semua ya. Alhamdulillah. Baik, jadi yukhrijukum ikhraja itu mengeluarkan artinya membangkitkan kita kembali dari alam kubur, yaitu ditiupan sangkakala keberapa? Kedua ya. Yang pertama kan menghancurkan alam semesta, terus setelahnya ditiup lagi itu membangkitkan. Pas kita bangkit, kita ngelihat bumi udah nggak kayak bumi yang sekarang Bu. Ada gunung, ada lautan, ada lembah. Nggak ada. Buminya datar. Tanahnya putih. Lurus, terhampar. Kayak karpet terhampar lurus dari ujung ke ujung. Tidak ada tanda kayak bukit, kayak hutan, kayak pohon, nggak ada, lurus. Terus manusianya keluar kayak apa? Kayak laron.
Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ka'annahum humurum mustanfirah. Kita udah bahas ini di tafsir sebelumnya. Bingung mau kemana, lari ke sana sini. Itu awal mula keluarnya manusia dalam kubur. Semuanya digiring ke padang mahsyar. Itulah bumi yang berbeda dengan bumi yang sekarang. Ya. Dan ketika dibangkitkan, ya kita nggak pakai baju seperti ini, Bu. Dan nggak ada yang nanya temannya, loh, kok nggak pakai baju? Nggak ada. Semuanya pusing, sibuk ngurusin dirinya masing-masing. Nggak ada ibu ingat sama anak. Ibu sekarang ingat anak. Ya. Bahkan anaknya yang sudah gede pun, ya, yang sudah bisa makan sendiri, sudah apa, kadang ditelepon, udah makan belum? Pasti si ibu kayak gitu. Kebayang nggak, Bu? Sayangnya ibu sama anak, ingetnya ibu sama anak hampir tiap hari, hampir tiap sholat ibu doakan. Waktu dibangkitkan ibu nggak ingat. Mana suami, mana nggak ingat. Semuanya ngurus diri sendiri. Ngurus diri sendiri. Diibaratkan dalam Al-Quran tuh, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ibaratnya kalau ada orang, ada wanita sedang hamil, itu janinnya ditinggal. Saking dahsyatnya kondisi saat itu. Sudah semuanya bangkit, terus dijejer semuanya. Baru di situ mereka sadar bahwasanya mereka tuh dibangkitkan dari alam kubur. Mulailah penantian. Penantian apa? Penantian sidang. Nunggu lama. Nunggu manten sih mending. Ini mana mantennya, penghulunya udah datang gitu ya. Mungkin telat karena riasan atau apa. Was-was kadang kalau keluarganya ditelat nggak, ini bahaya ini. Ini nunggunya puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 50.000 tahun menunggu persidangan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya menunggu yang dengan waktu yang sangat panjang, Bu. Ketika sudah tiba waktunya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah dan jajaran malaikat datang. Malaikat mengitari semua makhluk. Di situ ada manusia, ada jin. Semuanya dipagari malaikat. Mulailah persidangan di situ. Ketika sudah mulai persidangan, orang kafir komentar, ya laitani kuntu turoba. Andai saja aku tanah. Kayak itu tuh, hewan. Kan nanti hewan dibangkitkan. Tapi hanya untuk peradilan antar mereka saja. Sudah selesai, mereka akan dijadikan tanah. Yang nggak jadi tanah adalah manusia dan jin. Semuanya akan diadili satu persatu. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu wa yakum. Itulah tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan yang menciptakan kita sangatlah mudah baginya untuk mengembalikan kita kembali. Ya, yang sudah mematikan kita sangatlah mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisato. Bisato itu hamparan, ya seperti ibu gelar kapet, hamparan luas. Padahal bumi kan bulat kayak bola ya. Tapi kita tinggal di sini udah kayak hamparan, Bu. Masya Allah. Tidak akan ada planet yang lebih nyaman ditempati manusia kecuali bumi. Mungkin nanti 2030 buka perumahan di planet Mars mungkin ya. Katanya gitu rencananya. Dengan kecanggihan teknologi apa. Tapi tidak akan senyaman di bumi. Suhunya apanya. Sampai jarak bumi dan matahari itu udah pas. Jauh dikit kita bakal kedinginan. Indonesia yang tadinya panas bakal jadi dingin. Yang tadi negara dingin tambah dingin lagi. Didekatkan dikit aja ke matahari, waduh udah banyak akan terjadi kekeringan, kepanasan dan lain sebagainya. Jadi sampai jarak matahari bumi sudah Allah ciptakan sesempurna mungkin, dipaskan nih bumi di sini.
planet-planet lain di sebelahnya. Ini yang pas ditinggali manusia. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah bisa manusia tinggal di planet lain? Bisa, mungkin dengan teknologi yang mereka miliki, tapi terbatas. Nyamannya pun sekedar sementara. Tapi kalau di bumi, Anda tinggal di Purwokerto, Anda tinggal di pegunungan, di pantai, tetap nyaman. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, yakni terbentang dan siap untuk dimanfaatkan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Andai Allah tidak membentangkannya, niscaya tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan tidak mungkin bisa ditanami, didirikan bangunan dan ditempati di atasnya. Ini salah satu nikmat Allah yang kadang kita lupa. Allah menjadikan bumi itu bisaton, terhampar, mudah ditempati, ditanemin, dibangun di atasnya bangunan, di model kayak apa, sesuai keinginan kita, mudah. Masyaallah muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian di ayat yang berikutnya, litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian jalan, menempuh perjalanan, ya. Berbagai macam jalan, subulan fijaja. Fijaj itu sebenarnya sebuah jalan di antara dua gunung, kayak lembah. Maksudnya apa? Intinya, ikhwatil iman azalaikum, kita dapat berjalan di atas permukaan bumi dengan nyaman. Kita bisa bikin jalan di area datar, kita bisa bikin jalan di pegunungan, bahkan di tebing pun masih bisa dibikin jalan. Itu nikmatnya Allah buat kita, menjadikan bumi benar-benar bisa mudah untuk ditempati, mudah untuk berjalan di atas bumi. Kemudian selanjutnya, qala Nuh rabb innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Di sini Nabi Nuh mulai apa ya? Mungkin bahasa Banyumasnya mundelap gitu ya. Ya Allah, innahum asawni, mereka terus-terusan durhaka. Mereka terus-terusan mendustakanku. Mereka terus-terusan menolak dakwahku. Wattaba'u, malah mengikuti ya orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah apapun untuk mereka kecuali kerugian. Ya. Maksudnya adalah mereka justru mengikuti orang-orang yang ya mempunyai status kaya, banyak anak. Namun kekayaan mereka dan anak-anak mereka tidak menambah keberkahan hidup mereka. Bahasa lain kata Nuh, ya Allah, mereka sudah membangkang aku, menolak dakwahku, mengintimidasi pengikutku, mengucilkan aku, mengolok-olok aku dan pengikutku. Malah mereka ngikutin orang-orang yang jelas apa pemikirannya kufur, orang-orang yang dimana apa hanya berstatus harta dan banyak anak. Ayat ini menjelaskan pengaduan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Jadi Nabi Nuh lagi ngadu soal kaumnya, bangsanya, negerinya. Karena apa? Nggak mau pada nurut, nggak mau pada beriman, disuruh istighfar aja nggak mau. Bayangkan Bu, ketika Nabi Nuh memerintahkan mereka istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah. Ini kan kondisi mereka masih kafir ya. Tapi Nabi Nuh masih memberikan janji-janji loh. Wa yumdidkum bi amwal, nanti harta kalian nambah, anak kalian nambah. Ya. Nanti hujan akan turun, negeri tambah subur. Diberi janji-janji duniawi loh sama istighfar itu. Luar biasa keajaiban istighfar. Tapi sayang mereka lebih memilih menjadi pengikut hawa nafsu, pengikut para pembesar kaum mereka yang tidak mendapat manfaat dari harta dan keturunan yang telah Allah titipkan ke mereka. Mereka menggunakan harta mereka justru malah melawan dakwahnya Nabi Nuh.
dibayar orang-orang supaya mengintimidasi para pengikutnya Nabi Nuh. Memerintahkan anak-anak mereka untuk apa? Mengingkari omongannya Nabi Nuh. Awas kalian kalau dekat-dekat sama Nuh, ya, nggak dapat uang jajan. Ya, pada nggak mau, ya. Akhirnya mereka mengikuti orang tua mereka. Dan itulah yang menyebabkan bertambahnya mereka rugi dan binasa. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan makar. Ya, ini para tokoh-tokohnya gitu ya. Para pembesar-pembesarnya selalu melakukan tipu daya. Selama 950 tahun mereka terus melakukan tipu daya. Yang melakukan siapa? Para pemuka masyarakat. Menghalangi dakwahnya Nabi Nuh. Jangan dengerin, ya. Kita ngikutin agama nenek moyang saja. Adat kita sudah biasa nyembah 5 berhala, ya sudah sembah 5 berhala. Jangan ikut-ikutan Nuh. Dihasut masyarakat. Menebar ujaran kebencian supaya benci sama Nabi Nuh dan para pengikutnya. Itu dilakukan bareng-bareng, Bu. Satu negara. Jadi benar-benar Nabi Nuh dan pengikutnya itu dikucilkan. Diprovokasi masyarakat, ya, supaya tambah benci sama Nabi Nuh dan para pengikutnya. Itu modelnya mereka seperti itu. Kemudian wa qalu la tadharunna alihatakum. Ini para pembesarnya ya, pada bilang, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, dewa-dewa kalian. Sampai disebutkan nama-nama dewa kalian. Ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra. Ada 5. Ya, nama-nama sesembahan mereka yang aslinya ini sebenarnya 5 nama orang soleh. Jadi ibu-ibu, 5 ini aslinya nama 5 orang soleh, bijak, nan lagi baik, dermawan, disukai banyak orang. Sampai di sini saya sampaikan kan, ini merupakan nama-nama orang soleh yang hidup pada rentang zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Namun kemudian kaum Nabi Nuh membuat patung mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Awalnya gitu, 5 orang baik ini meninggal satu persatu. Masyarakat ingin mengenang kebaikan mereka kan, dibangunlah patung yang mirip mereka untuk memorial, mengenang kebaikan mereka. Cuman bangunnya di dekat masjid, di tempat ibadah dekat masjid. Sudah, generasi yang dulu bikin patung itu udah pada mati, tinggal anak-anaknya. Nah, anak-anaknya inilah, atau generasi kedua inilah yang dibisiki sama iblis. Masa cuman jadi tontonan doang, dibersihin ke, kasih parfum, kasih bunga. Mereka tuh semua orang baik dulunya loh. Barangkali dengan seperti itu nanti negeri tambah berkah. Akhirnya oke lah, dibersihkan, dikasih bunga. Ya, sudah, ini generasi kedua ya, mulai apa ya, mengistimewakan patung tadi. Yang tadi hanya sebagai simbol saja, mengenang kebaikan mereka. Sudah 5 ini di 5 tempat yang berbeda ya Bu. Kemudian datang generasi setelah mereka, berarti generasi ketiga. Ya, kamu kalau lagi susah, coba curhat di depan patungnya Wad, atau patungnya Suwa, atau patungnya Yaguth, atau Ya'uq. Coba, barangkali curhatan kamu terdengar. Soalnya mereka dulunya orang-orang baik. Barangkali dengan kamu curhat dekat patung, Tuhan akan lebih mendengar. Awalnya curhat, kemudian akhirnya berdoa, akhirnya minta, dan akhirnya nyembah. Begitu kronologi kenapa mereka menyembah 5 patung tersebut, 5 berhala tersebut. Jadi nggak langsung.
Tuh, Bu, setan sabar menyesatkan manusia. Nunggu generasi bapaknya wis pada mati, anaknya sesatkan. Anaknya baru langkah pertama, nanti cucu-cucunya tambah lagi. Sampai target mereka generasi keempat tuh sudah nyembah. Atau generasi ketiga sudah nyembah. Sabar loh ya. Tapi kita kadang nasihatin orang nggak sabar ya, Bu. Mau pakai bahasa apa lagi saya nasihatin kamu? Mas, udah berkali-kali ibu bilangin. Ya, ini setan sabar banget menyesatkan manusia. Karena memang tujuan utama mereka nyari teman. Kalau kepengen dapat teman di neraka, ya memastikan manusia atau jin tadi nyembah selain Allah. Tapi kalau masih beriman sama Allah, nyembahnya sama Allah, itu nggak bisa jadi teman lama di neraka. Kalaupun masuk neraka paling sebentar, ya, sesuai kadar dosanya. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Ternyata dengan kesabarannya setan, kesesatan itu perlahan ya. Yang tadinya tujuannya ya nggak ada tujuannya nyembah, nggak ada tuh. Boro-boro nyembah, Bu. Tujuan memberikan wangian dan bunga itu nggak ada. Hanya sekedar bangun sudah untuk mengenang. Ternyata dari ke generasi setan menyesatkan mereka. Kemudian waqad adallu katsira. Mereka sudah menyesatkan banyak manusia. Sudah terlalu banyak yang disesatkan oleh mereka ya Allah. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Maka jangan biarkan orang-orang zalim itu bertambah kecuali bertambah sesat. Ya. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu alaikum. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah patung-patung itu telah menjadikan banyak orang tersesat. Ya. Jadi bisa jadi yang dimaksud adallu katsiran adalah para pemuka masyarakat yang telah menyesatkan banyak manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwatul iman, a'azallahu wa'alaikum. Dan ini salah satu hikmah kenapa dalam Islam kita tuh tidak diperkenankan ya kalau nggak ada urusan yang banget ya di rumah kita ya, saya bilang di rumah ya, majang patung atau sengaja bikin patung. Ya memang kita nggak akan nyembah, insya Allah nggak akan. Ya. Tapi beberapa ustadz juga mengatakan patung yang seperti makhluk hidup, fisik wujudnya sempurna gitu, jadi dari kepala sampai bawah, itu biasanya ngundang jin. Wallahu a'lam bishawab ya. Maka dari itu ikhwatul iman azalaikum, bagi pecinta seni ya, ini saran pribadi saya aja ya. Mungkin mendapat ustadz yang lain juga berbeda. Mungkin kalau ingin ada semacam kayak patung hewan atau burung, jadikanlah patung tersebut tidak sempurna. Ya. Mungkin burungnya kepalanya lagi masuk ke air, jadi nggak ada kepalanya kan, gitu. Ya, intinya nggak sempurna kayak makhluk hidup lah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini hanya pendapat pribadi kami dan mungkin berbeda ustadz, ada beberapa pendapat yang lainnya. Kemudian mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Nah, kata-kata mimma khati'atihim itu menjelaskan kenapa mereka sampai ditenggelamkan. Itu penjelasan dari Allah. Mimma khati'atihim artinya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Artinya bukan cuma satu kesalahan, Bu. Ada banyak. Bukan cuma satu kesalahan, cuma nyembah patung doang. Bukan, ada banyak kesalahan mereka. Mereka membangkang Nabi Nuh. Mereka mengolok-olok, ya. Ughriqu, ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, ya.
ditenggelamkan di dunia sampai meninggal, tak tersisa satu pun di antara mereka kecuali yang naik bahteranya Nabi Nuh, ya. Fa'udkhilu nara, dan nanti di akhirat dimasukkan ke neraka. Ya. Mereka yang membangkang Nabi Nuh alaihissalam. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka nggak bisa mendapatkan pertolongan. Mau dari siapa pertolongan? Bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kami sudah pernah menjelaskan, nanti salah satu bentuk penghinaan Allah terhadap manusia-manusia yang menyembah selain Allah, nanti sesembahannya dicemplungin ke neraka juga. Yang nyembah bulan, bulannya dicemplungin ke neraka sama Allah, mereka suruh ngikutin bulan tadi. Yang nyembah sapi, sapinya suruh lari nyemplung ke neraka, orang-orang yang ngikutin si sapi tadi. Bisa kebayang nggak? Tuhan yang mereka sembah ternyata di akhirat diazab. Otomatis mereka nggak punya penolong. Itu menambah kehancuran psikologis mereka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Tidak mendapatkan penolong sama sekali. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Nah, masalah banjir bandang ini ya memang pernah ahli geologi menyatakan bahwasanya bumi pernah mengalami banjir yang sangat besar yang hampir menenggelamkan semua permukaan bumi. Ini salah satu dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang memang benar, yang selamat adalah para pengikutnya Nabi Nuh. Cuman wallahu alam ya, saat katanya ditemukan sisa-sisa puing atau fosilnya kapalnya Nabi Nuh di bukit ini, di apa ini. Wallahu alam bisawab. Itu kan hanya perkiraan. Benar tidaknya kita nggak tahu. Yang jelas Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang amat besar, 3 lantai. Ada untuk yang Nabi Nuh dan manusia masih mengikutinya, ada untuk hewan-hewan, dan ada untuk persediaan makanan. Karena banjir tersebut surutnya itu sangat lama, berhari-hari, sampai berapa bulan katanya baru surut. Ya, seperti itu. Dan Nabi Nuh terdampar di sebuah daratan yang beliau nggak tahu di mana itu. Dan mulailah semuanya kehidupan yang baru. Ma'asyarul muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan seorang pun yang lolos dari mereka. Nanti muncul pertanyaan, Bu, kok gitu ya Nabi Nuh ya? Apa marah, apa ngambek ya? Karena 950 tahun berdakwah terus kayak gini gitu. Nah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Nuh sampai berdoa seperti ini? Karena Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu dari Allah, berita dari Allah bahwasannya tidak akan nambah orang, nggak akan, pengikutmu nggak bakal nambah. Yang beriman ya itu aja wahai Nuh. Surat Hud ayat 36. Bisa ibu dibuka. Apa ibu bisa membuka surat Hud ayat 36. Di situ dikatakan wa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Bahwasannya tidak akan ada yang beriman kepadamu lagi kecuali yang memang sudah beriman. Itu orang bakal nambah lah bahasa Banyumasnya. Dapat ya surat Hud ayat 36. Itu sudah ketetapan dari Allah. Intinya Allah ngasih tahu Nabi Nuh, dah nggak bakal nambah pengikutmu. Yang beriman ya sudah itu segitu. Setelah Nabi Nuh dapat berita ini, baru beliau doanya kayak gini, Bu. Kalau begitu ya Allah, jangan tinggalkan mereka lolos dari adab-Mu. Jangan biarkan mereka lolos seorang pun, ya, jangan tinggalkan atau biarkan seorang pun dari mereka lolos dari azab-Mu, yaitu ditenggelamkan. Minal kafirina dayyara. Ya, orang-orang yang tinggal di rumah, di istana, jangan biarkan mereka. Setelah Nabi Nuh sudah dapat berita dari Allah bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan beriman, baru doanya seperti itu.
Hancurkanlah mereka ya Allah semuanya, karena mereka hanya melahirkan orang-orang yang membangkang dakwah, orang-orang yang tidak akan beriman malah justru bermaksiat. Nah, seperti itu. Innaka intazarhum, sampai Nabi Nuh bilang, ya Allah, kalau sampai ada yang ketinggalan, sampai ada yang lolos, yudillu ibadaka, yang lolos ini nanti berpotensi menyesatkan manusia-manusia lagi. Wala yalidu illa fajiron kafara, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali keturunan yang fajir. Fajir itu banyak kejahatannya, banyak dosanya. Kafara itu selalu kafir, selalu kufur, banyak maksiat lagi kafir. Itu sampai Nabi Nuh ngomong kayak gini. Nah, maka ikhwatul iman a'azzalaikum, dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang belum pernah diberikan kepada manusia-manusia lain, yaitu menenggelamkan semua manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Rabbighfirli. Nah, di ayat yang ini yang terakhir, Nabi Nuh berdoa kebaikan untuk dirinya, ya, bapak ibunya, ya, dan siapapun. Kenapa istrinya nggak disebutin, Bu? Itu cuman bapak ibunya dan siapapun yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman, dan semua orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan. Kok nggak disebutin istrinya? Karena nggak ngikut, durhaka sama Nabi Nuh. Terus kenapa nggak disebutin anak-anakku? Karena ada satu anak yang juga durhaka, yang ditenggelamkan sama Allah juga. Makanya bahasa Nabi Nuh menyebutkan, alhamdulillah, walaupun kaumku menolakku, istriku juga nggak mau ikut aku naik kapal, ada satu anakku yang juga durhaka, tapi Allah memberikan karunia, bapak ibuku mau beriman. Makanya Nabi Nuh menyebutkan, Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua. Makanya nikmat Bapak Ibu kalau punya pasangan itu sefaham, sama-sama sebagai insan manusia yang banyak salah, itu saling melengkapi, saling nasihati, saling menggandeng tangan menuju surga. Contoh Nabi Muhammad SAW, Allah berikan Khadijah yang selalu ada bagi dia. Khadijah ngelihat mukanya Nabi masuk dari luar, itu sudah tahu ini mau makan atau mau yang lain. Ini Nabi lagi seneng apalagi lagi sedih. Cuman ngelihat mukanya doang. Semua Khadijah berikan. Apa yang gak Khadijah berikan? Dari status wanita miliarder sampai menjadi wanita yang biasa, demi mendampingi dakwah sang suami. Makanya ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sedih. Kehilangan pelipur lara yang biasanya habis dakwah di luar, dicemooh, di apa, pulang ke rumah ada yang peluk, ada yang menenangkan. Kehilangan sosok Khadijah. Makanya Nabi tidak pernah lupa dengan Khadijah. Sudah meninggal dunia, selalu ingat kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatil iman a'azzalaikum, ini salah satu yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad, bahwasanya istrinya dan anak-anaknya beriman, mengikuti jalan beliau. Ya. Ma'asyiral muslimat a'azzallahu wa yakum. Kemudian di sini Nabi Nuh berdoa untuk semua orang yang beriman. Ya Allah, untuk semua orang-orang beriman juga, ampunilah dosa-dosa mereka. Dan siapapun orang beriman yang pernah masuk ke rumahku. Orang masuk ke rumah Nabi Nuh tuh zaman dulu perlu perjuangan. Karena kalau habis keluar dari rumahnya Nabi Nuh, ayo
ngikutin agamanya ya, ayo jadi gila ya kayak Nabi Nuh gitu. Gitu Bu. Makanya sampai Nabi Nuh dibilang ya, waliman dakhala bait, dan yang masuk ke rumahku dengan iman. Ya Allah ampunilah semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya adab kita sebagai orang beriman ketika minta ampun buat diri kita dan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh ditambah doa ini juga boleh. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan untuk semua orang yang beriman ya Allah. Kita kalau mendoakan orang Bu, dapat satu kebaikan. Lah kalau mendoakan banyak orang berarti banyak kebaikan. Jangan pernah merasa akan rugi loh mendoakan teman. Doakan ya Allah, kasihan dia. Anak-anaknya belum dapat jodoh ya Allah. Pertemukanlah ini. Terus habis doa mikir, lah anakku juga belum ya. Nanti malah yang dapat jodoh anaknya dia dulu. Ya Allah nggak jadi doa deh, buat anakku saja. Jangan seperti itu ya. Ketika kita mendoakan dengan ikhlas, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan Bu, kata malaikat, walaka mithlu, dan bagimu yang semisal. Bayangkan. Jadi jangan ragu mendoakan kebaikan buat teman, buat saudara, buat tetangga, doakan kebaikan. Sudah. Ibu juga akan didoakan kebaikan yang sama malaikat. Gak rugi mendoakan kebaikan buat orang lain Bu. Sampai kita kepikirannya enggak kayak tadi. Ini hanya contoh saja ya. Enggak jadi doakan lah nanti malah. Jangan gitu. Kita juga didoakan kebaikan sama malaikat. Nah, jadi ikhwatil iman azalaikum, itu tadi kisah Nabi Nuh ya. Sebenarnya kisahnya Nabi Nuh ada di banyak surat Bu. Ada surat Hud, surat Al-A'raf ya. Surat Al-Hasyr kalau nggak salah juga ada, dan beberapa surat yang lain. Ada hampir 10 surat kalau nggak salah. Cuman surat Nuh ini benar-benar kayak ringkasan sejarah beliau, sejarah dakwah beliau. Ya. Jadi satu hal yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh jelas Bu, teladan kesabaran. Kalau lagi hilang rasa sabarnya, ibu bayangin Nabi Nuh 950 tahun dakwah, sabar, Masya Allah. Kita baru berapa tahun ya dakwah? Nah, kita baru berapa tahun ya nasihatin orang? Gitu Bu. Beneran ini teladan kesabaran Bu. Kayak saya cantumkan di sini teladan kesabaran. Ya, yang hampir nggak ada seperti Nabi Nuh alaihissalam. Maka pantas ini tergolong sebagai ulul azmi. Nah, dengan kisahnya Nabi Nuh yang seperti ini, Rasulullah juga terhibur Bu. Oh iya, aku ditolak sama bangsaku sendiri, Quraisy, sukuku sendiri menolak aku. Tapi Nabi masih bersyukur. Kenapa? Karena Nabi diberikan Allah istri yang beriman, anak-anak yang beriman. Ini obat kesedihan Nabi. Jadi kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur Bu? Nggak langsung semuanya. Supaya menguatkan hatinya Nabi Muhammad juga. Menguatkan orang-orang beriman juga. Ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Memang kita orang beriman itu bahagianya akan komplit kalau orang-orang yang kita sayangi juga turut beriman. Diajak ibadah ya mau. Senang kita. Pasti kita akan sedih ketika melihat anak keturunan kita jauh dari agama. Katakan duniawi mereka sukses, tapi agama hancur. Pasti ada ruang hampa di situ. Ada kekurangan yang sangat dirasa. Kemudian, ikhwatil iman azalaikum, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah meniti jalan dakwah yang terjal itu nggak mudah. Banyak rintangannya, tapi tetap harus sabar. Nanti hasilnya manis di akhir. Kadang orang berkorban untuk dakwah, ngorbanin hartanya, ngorbanin waktunya, sampai ninggal rumah,
ya, nyiapkan siap-siap untuk bagaimana masjidnya makmur, pengajiannya makmur. Kan orang berdakwah nggak harus di atas mimbar. Bisa jadi orang berdakwah itu orang yang memanage pengajian, ngurusin majelis taklim. Biasanya ibu kan majelis taklim apa punya namanya kan banyak. The majelis taklim Nurul Amal, majelis taklim ini, majelis taklim macam-macam. Ya, mungkin di sini setiap ibu-ibu punya majelis taklimnya masing-masing. Nggak apa-apa, itu ladang amal kita. Kita makmurkan, kita hidupkan. Ya. Atau yang ngajar TPQ di perumahannya, di kampungnya, itu juga merupakan sebuah lahan dakwah. Dan ingat ibu, kalau kita sedang berdakwah, kalau menghadapi tantangan, tetap sabar. Jangan ngeper. Ya. Dan semua kita harus ambil bagian di jalan dakwah. Nggak boleh enggak. Loh, Ustaz, saya orang awam. Ya minimal ikut meramaikan. Jangan malah acuh tak acuh sama pengajian, sama masjid, sama musola, sama TPQ. Ambil kontribusi. Ini bahasanya Al-Quran ya Bu. Saya bawakan surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Kata Allah perintah ke Nabi Muhammad, ini jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Artinya, aku ngajak orang ke agama Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Jadi nggak ngasal dakwahnya, ada ilmunya. Ini juga buat kita semuanya ya, berdakwah itu juga perlu ilmu, perlu seni. Ana wa manitaba'ani. Saya dan siapapun yang mengikuti aku. Berarti kita semua pengikut Nabi, maka harus ambil bagian di jalan dakwah. Begitu nggih? Semoga ini bisa menyemangati kita. Yang di sini mungkin lagi capek ngurusin TPQ di rumahnya, yang di sini juga lagi capek ngurusin majelis taklimnya, emak-emaknya lagi nggak akur, kenapa? Soalnya ada dua kubu, yang satu minta oranye jilbabnya, yang satu minta abu-abu. Lagi nggak akur ini. Biasanya kan gitu ya, seragamnya apa gitu ya. Nah, ya sabar ngurusin pengajian, ngurusin manusia ya harus benar-benar sabar. Nanti banyak pahala yang bisa kita dapat dan berkah hidup kita insya Allah. Ini beberapa faedah dari tafsir surat An-Nuh ya, menjelaskan doa Nabi Nuh, terus perintah memperhatikan kejadian alam sekitar kita supaya kita tambah beriman sama Allah. Di situ juga ada penjelasan azab buat kaumnya Nabi Nuh yang membangkang ya. Terus ajaran Nabi Nuh yang utama adalah tauhid. Hanya menyembah Allah supaya kembali ke jalan Allah, bertaubat. Dan faedah yang paling nomor satu adalah sabar. Sudah itu yang paling sabar ya. Ini tadi sempat di ayat keberapa, ini cuman ketinggalan fase penciptaan manusia dari setetes air mani sampai menjadi manusia sempurna. Jadi itulah tafsir Quran surat Nuh yang semoga bisa menginspirasi kita, dan dari surat Nuh kita juga paham istimewanya, ajaibnya, amazingnya istighfar ya Bu. Jangan sepelekan istighfar. Imam Hasan al-Basri ditanya, ada orang ngeluh ini ngeluh itu, jawabannya selalu banyakin istighfar, banyakin istighfar ya. Jadi ajaibnya istighfar luar biasa ya. Terus jaga istighfarnya dan terus perbaiki istighfar kita agar mendatangkan kebaikan, keberkahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pas ini jam 10, silahkan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun kritikan, masukan, silahkan Bu. Monggo Ibu. Itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan nih Ustadz, eh, kita bolehkah minta doa kepada kerabat terdekat atau juga pada saat kita itu berkunjung ke rumah yatim ini minta doa? Sebenarnya doa itu yang paling mustajabah itu diri sendiri ataukah kita juga boleh minta doa kepada orang-orang lain supaya doanya ini diijabahi. Demikian. Baik, terima kasih. Salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan, Bu, itu minta didoakan sama orang yang kita anggap baik, soleh ataupun soleha, tapi masih hidup. Itu boleh. Contoh, ibu datang ke saudara apa yang ini minta doanya lah, saya lagi mau program ini dan itu, boleh. Tidak masalah, Bu. Cuman maaf tadi yang minta doa sama anak yatim, ada beberapa catatan dari teman-teman Ustadz juga. Pastikan kita memberi anak yatim itu bukan cuman pas lagi minta didoakan saja. Itu ya, tapi kadang kita beri ya, kadang kita beri gitu, walaupun nggak rutin lah ya. Nah, terkadang kita juga minta dia. Tapi yang saya tahu, tawasul itu minta didoakan kepada orang yang dianggap soleh. Kalau anak-anak kan belum lah, Bu. Gitu. Tapi saya nggak mengatakan itu nggak boleh. Ya mungkin bisa jadi boleh. Boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Cuman yang lebih baik itu minta didoakan kepada orang yang kita anggap soleh, yang rajin ibadahnya. Begitu ya, Bu. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Bu? Oh, doa yang mustajab itu adalah minta didoakan ibu kita. Ibu tuh paling mustajab. Doanya orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada, maka berdoa sendiri. Yang enggak. Ibu nyari waktu-waktu yang mustajab. Contoh antara adzan dan iqamah. Contoh sepertiga malam terakhir. Contoh pas lagi turun hujan. Ya, apalagi jam 3 lagi hujan. Wah, itu perbanyak doa, Bu. Kalau kita perbanyak selimutnya ya. Lagi dingin-dinginnya sih. Tapi beneran itu mustajab, waktu-waktu yang diijabah doa itu sedang turun hujan, antara adzan dan iqamat, ketika sedang berpuasa. Ibu sedang berpuasa, itu mustajab berdoa. Pas lagi mau buka puasa nih, detik-detik menjelang berbuka, itu waktu mustajab juga. Kemudian tips berikutnya supaya doa kita terkabul adalah pastikan semua yang kita konsumsi halal. Sudah ada hadisnya panjang bahwasanya makanan atau minuman haram, bahkan pakaian yang haram yang kita pakai itu bisa menghalangi doa kita mustajab. Itu paling menghalangi, Bu. Ya, bukan dosa lain. Tapi itu yang kita makan. Jangan sampai ada yang haram. Itu yang menghalangi doa-doa kita mustajab. Wallahu alam bisawab. Karena memang ya tadi kalau saya ditanya mana yang paling mustajab, ya itu, Bu, doanya orang tua kita. Kalau udah nggak ada, berarti ya doa kita dan juga doa orang yang terdolimi. Kalau kita sedang terdolimi, mintalah kebaikan untuk diri kita. Ya. Kadang orang terdolimi itu fokus doanya kejelekan buat yang mendolimi. Gak usah. Nanti kezoliman dia sudah ada yang bakal bales. Kita cukup minta kebaikan. Ya Allah, aku merasa sakit diperlakukan seperti ini. Ya Allah, kuatkan, tambahkanlah imanku, mudahkan aku masuk surga. Ya Allah, kuatkanlah aku menjalani kehidupan ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Bayangkan kalau doa ibu terkabul, apa nggak seneng? Jadikanlah cucu-cucu yang soleh dan soleha. Dengan kondisi yang sedang terjadi, kabul, Bu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan.
Ya. Oke. Sebelumnya Nabi Nuh, sebelum patung-patung itu disembah, mereka menganut agama tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman itu. Tapi di zamannya Nabi Nuh mulailah patung-patung disembah. Makanya Nabi Nuh ngajak umatnya untuk kembali ke agama yang benar, itu ke agama tauhid, agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu. Dan zaman Nabi Nuh ini zaman pertama kali terjadinya kesyirikan, di mana manusia menyembah selain Allah. Pertama kali itu zamannya Nabi Nuh. Makanya yang nggak ikut Nabi Nuh langsung ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Bu. Ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad intinya sama, yaitu mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah semata. Ustaz Afan, ya? Kalau ada yang memimpin doa itu sebaiknya menggunakan domirna atau li, soalnya kan kalau iya. Ya kalau doa untuk bareng-bareng ya pakai domirna lah ya. Allahumma gfir lana. Allah tadi kan Rabbighfirli untuk saya. Ya kalau untuk bareng-bareng Rabbighfir lana, Allahumma gfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Seperti itu. Baik. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga apa yang kita dapatkan dari tafsir surat Nuh ini memotivasi kita untuk terus berdakwah. Siap je ibu-ibu mengambil bagian dari dakwah? Ya, sesuai kapasitas kita masing-masing. Insya Allah bersiap ya. Insya Allah dengan mengambil bagian dari dakwah itu menambah keberkahan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.